Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Marilah bersama kajian malam ini kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kajian yang lalu, masih pada bagian muqaddimah. Pada pertemuan sebelumnya sudah ditegaskan wilayah kajian ini adalah kajian keilmuan. Kita mengkaji Al-Quran, tapi bukan sisi tafsir, apalagi takwil, melainkan lebih pada timbaan keilmuan. Dan timbaan keilmuan itu nanti secara khusus didekati melalui penyingkapan rahasia huruf dan angka Al-Quran. Wilayahnya sudah ditegaskan bahwa penyingkapannya berkenaan dengan kajian sisi kemukjizatan Al-Quran. Ulumul Quran itu bermacam-macam, tapi salah satunya itu mengenai al-ijaz atau kemukjizatan Al-Quran, khususnya aspek keilmuannya dari ijaz Quran ini. Dan itu pun lebih khusus pada singkapan huruf angka. Aspek kebahasaan, keindahan, aspek badi, balaghah itu menjadi kemukjizatan tersendiri, tapi bukan bagian dari bahasanya. Tapi pada hal-hal yang menakjubkan dari keterkaitan huruf dan angka Al-Quran dan rahasia nulisan mushaf dalam kerangka mushaf Utsmani, format mushaf Utsmani. Karena sudah dibatasi mushafnya itu mushaf Utsmani, berarti tidak bisa diperbandingkan dengan Quran yang bukan mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani pun ditentukan yang standar, yang standarnya tertentu. Nanti ada penjelasan sendiri. Ada disebut mushaf Utsmani, tapi tidak standar sebagaimana yang dimaksud ketika yang ditulis oleh Utsman pada waktu itu. Nah, kita juga sudah membahas mengenai tujuan dan beberapa hal yang bisa membangkitkan semangat, menyemangati kita, memotivasi kita. Mengapa kita mengisi waktu kita untuk mengkaji Al-Quran? Di antaranya karena dengan Al-Quran itu Allah akan mengangkat derajat beberapa orang, dan dengan Al-Quran Allah menghinakan seorang. Dalam ayat juga disampaikan bahwa dalam Al-Quran itu terdapat sebab-sebab kemuliaan kamu. Sebab-sebab kemuliaan kamu. Itu berdasarkan penjelasan Dikrukum, itu menurut tafsir Ibnu Abbas, itu adalah sebab-sebab kemuliaan kamu. Jadi mulia karena fungsi Al-Quran diantaranya itu untuk menjelaskan segala sesuatu, sehingga kita membalik kebiasaan yang semula banyak orang yang menggunakan sesuatu untuk menjelaskan Al-Quran. Kita balikkan fungsinya bahwa Al-Quran untuk menjelaskan sesuatu. Kita luruskan fungsinya bahwa Al-Quran lah yang menjelaskan sesuatu, bukan sesuatu yang relatif untuk menjelaskan sesuatu yang pasti. Fungsi-fungsi Al-Quran yang lain disebutkan dalam surah 10 ayat 57. Sebagai mau'idhah, sebagai sifat, sebagai rahmat, sebagai berita gembira, itu semuanya diharapkan itu akan memberikan semangat pada kita untuk lebih tekun untuk mengaji Al-Quran.
Yang lalu bahasanya sudah sampai juga bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah. Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah. Maka yang paling pas menjelaskan Al-Quran itu juga ilmu Allah. Nah, ilmu Allah itu yang seperti apa? Nanti pada bagian inti akan dijelaskan. Karena itu sebelum masuk pada bagian inti, yang lalu ada pertanyaan tentang Iqra dan Utlu, itu belum kami jelaskan supaya tidak membingungkan nunggu nanti. Kalau diterangkan Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah. Kalaupun orang lain tidak mengakui, tapi Allah, malaikatnya dan Rasulnya menyaksikan itu. Lalu ada tantangan. Ini bahasanya yang lalu sampai slide ini. Dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwasanya kami Allah telah menurunkan kepadamu Alkitab atau Al-Quran, sedang Al-Quran itu dibacakan kepada mereka? Apakah tidak cukup? Afalam yakfihim? Apakah tidak cukup bagi mereka? Anna anzalna alaikal kitab, bahwasanya kami telah menurunkan Alkitab atau Al-Quran. Yutla. Nah, ini ada yutla dari kata tala, fi'il madinya. Nah, kemarin ditanyakan bedanya dengan Iqra apa, belum kami jawab. Yutla alaihim inna fi dzalika la rahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Al-Quran itu diserukan untuk semesta alam, untuk manusia. Pertanyaannya, himbauannya ya ayuhan nas. Tetapi kemanfaatannya itu hanya bagi orang-orang yang beriman. Karena itu, walaupun pada manusia, tapi juga Al-Quran itu akan mengundang hadirnya rahmat yang besar dan akan menjadi pelajaran sepanjang orang itu beriman. Himbauan pada manusia, tetapi yang memperoleh manfaat hanyalah orang-orang yang beriman. Sehingga yang lalu kesimpulannya, yang penting itu ialah membenahi keimanan, karena jalannya ke sana. Ini bagian yang lalu, bahasanya sampai sini. Kita lanjutkan. Surah 5 ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasuli qalu hasbuna ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul, mereka menjawab, cukuplah untuk kami apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami mengerjakannya. Apa yang dapati bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk. Ini ada sikap orang itu yang seperti itu. Jadi kalau diminta, pertama dikatakan, apakah tidak cukup bagi mereka bahwa Allah itu telah menurunkan Al-Quran? Kenyataannya banyak orang yang merasa tidak cukup. Karena itu mereka mencari sumber-sumber lain, mencari pelajaran-pelajaran lain. Padahal timbaan keilmuan Al-Quran itu tidak akan pernah habis untuk digali. Sekiranya manusia secara tekun menghabiskan waktunya hanya untuk Al-Quran, sampai usianya habis, masih terlalu banyak Al-Quran itu yang belum tergali. Tapi kalau diajak seperti itu, kenyataannya sebagai manusia tidak mau terhadap seruan itu. Dan mereka merasa cukup dari apa yang diperoleh dari pendahulunya, dari nenek moyangnya. Yang ekstrim tentu adalah mengikuti pandangan-pandangan yang betul-betul keluar dari tauhid. Yang agak menengah itu merasa cukup dengan apa yang sudah ada atau biasa dipraktekkan. Dan itu termasuk diantaranya
ada yang membawa umat dan membawa agama Islam pada sistem kependetaan. Maka santri itu cukup apa yang didapat dari kiainya. Yang ahli kitab, pandai baca kitab, cukup apa yang didapatkan dari kitab-kitabnya. Bahkan ada mubalik yang berusaha memisahkan umatnya dari Al-Quran. Jangan membaca Al-Quran langsung, karena nanti maunya kamu mendapatkan madunya, ternyata mendapatkan racunnya. Cukuplah dengan kitab-kitab kuning yang ada. Benar, kitab kuning itu disusun oleh orang-orang yang soleh. Benar, kitab kuning itu disusun oleh orang-orang yang soleh. Dan kita menghargai itu, kita menghormati mereka. Tapi konteks perkembangan, apakah tidak perlu itu disempurnakan? Bukannya salah. Yang dituliskan itu tepat pada saat itu. Contoh, ini soal fikih. Kajian fikih dulu itu ialah tuntunannya ke jamban, ke WC itu pakai sandal. Sekarang konsepnya kan berbeda. Banyak WC itu WC kering. Sehingga ketika di Mekah Madinah disediakan hotel bintang 5, konsepnya itu WC kering, tapi masih pakai metode fikih deso, lecek semuanya. Saya itu tiap hari harus ngepel, kumpul dengan orang-orang yang tetap jumut dengan pandangan kalau ke WC itu harus pakai sandal, kecek, lecek kabeh. Padahal konsep yang mestinya WC kering. Belum lagi pesawat ngembung. Baru pemimpin haji meneriakkan haram wudu di toilet pesawat. Kan itu jumutnya dengan pandangan bahwa ke WC itu harus kecek dan pakai sandal. Ini, jadi bukannya salah, ya pada saat itu seperti itu. Tapi perkembangan zaman memerlukan penyempurnaan. Sebagaimana Umar bin Khattab mengambil keputusan, gharim, orang berhutang itu berhak menerima zakat. Tapi Umar bin Khattab yang punya panjangan jauh, sejak saat itu gharim tidak diberi bagian dari zakat. Kenapa? Karena keadaannya berbeda. Dulu orang hutang itu dengan sangat malu, sangat terpaksa hutang dan tidak hutang. Kalau tidak hutang, mereka bisa mati kelaparan. Tapi perkembangan ketika Islam sudah maju, sudah banyak wilayah, sudah kaya, konsep hutangnya jadi berbeda. Investasi. Iya. Hutang itu jadi hobi, jadi kebanggaan. Jadi makin banyak hutang itu berarti orang itu makin sukses. Nah, maka ya nggak perlu diberi zakat. Umar sudah ngambil keputusan, bukannya dihapuskan, tetapi keadaannya berbeda. Bahwa ke WC itu nggak perlu pakai sandal, bukannya hukumnya yang diubah, tapi keadaannya berbeda. Kalau memang lecek, ya, kalau memang lecek, basah, terus kotor, ya sunnah pakai alas kaki. Tapi kalau konsepnya WC kering, ya mestinya keadaannya berbeda. Imam Syafi'i membuat hukum itu berbeda. Karena itu ada hukum awal dan ada hukum akhir. Imam Syafi'i menentukan wudhu itu pakai air 2 kolah itu kan ketika sudah tinggal di Mesir. Sebelumnya enggak, karena di Mesir air melimpah. Sebelumnya enggak. Nah itu hal-hal bahwa betul umat diarahkan untuk membaca kitab, silakan, kitab-kitab kuning, tapi tetap jangan dipisahkan dari Al-Quran. Karena Al-Quran itu ada Al-Quran Zahir, ada Al-Quran Batin.
batin itu sifatnya individual dan itu hak pada semua orang. Dan jangan orang ditakut-takuti bahwa yang mengartikan Quran itu hanyalah orang-orang ahli yang berhak memperoleh makna, memperoleh manfaat dari Al-Quran, menjelaskan Al-Quran, memahami Al-Quran itu dari orang-orang ahli. Ini sudah mengarahkan pada sistem kependetaan bahwa yang berhak menerangkan Alkitab itu hanyalah gereja. Umat itu tinggal mengikuti. Al-Quran tidak mengajarkan seperti itu. Itu kita jelaskan nanti. Karena semangat pemberian motivasi itu banyak diberikan oleh Rasulullah. Di antaranya dari Ibnu Mas'ud, ini Asar ini, Asar dikatakan Al-Quran adalah jamuan Allah, maka sambutlah hidangannya itu semampu kalian. Ini bukan ditujukan hanya pada ulama, pada orang yang ngerti nahwu shorof, yang ngerti ilmu tafsir, yang ngerti ilmu asbabun nuzul, yang ngerti ilmu balaghah, yang ngerti ilmu ma'ani, yang ngerti ilmu badi. Bukan hanya itu. Sambutlah hidangannya semampu kalian. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah cahaya petunjuk, cahaya yang jelas, obat yang bermanfaat dan penjaga bagi orang yang berpegang teguh kepadanya. Tidak dipungkiri ada yang orang dengan keilmuan terbatas mengartikan Al-Quran secara ngawur, itu ada. Tapi ada cara bagaimana supaya tidak ngawur bagi orang-orang yang bodoh seperti kita. Ikuti petunjuk Al-Quran. Orang yang bodoh untuk paham Al-Quran itu harus bagaimana? Kemudian dikatakan kitabullah wa hablullahul mamdud minas sama'i ilal ard. Kitab Allah adalah yang Allah ulurkan. Jadi Al-Quran itu sebagai kitab Allah. Kitab Allah itu adalah tali yang Allah ulurkan dari langit ke bumi. Berarti ada makna setiap orang itu harus berpegang pada tali itu dan jangan lepaskan tali itu. Artinya tetap hubungan batiniah itu tetap ke Allah. Itu hal-hal yang penting untuk difahami supaya kita diberi pemahaman bukan hanya atas dasar pikiran kita sendiri. Karena siapa yang mengatakan mengenai Al-Quran semata-mata dengan akal pikirannya, maqala fil Quran bil ra'yi falyatabawa alaihin nar, maka Anda siap-siap memperoleh api neraka. Semata-mata bil ra'yi, terlepas talinya dengan Allah, terlepas talinya dengan Allah. Dan Rasulullah juga menyatakan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Yang utama tentu mengajarkannya, tapi kalau tidak mengajarkannya paling tidak mempelajarinya. Kalau tidak tampil sebagai yang mengajarkan, maka hadir sebagai yang belajar. Dan itu akan membawa kepada sebaik-baik orang. Tapi kenapa orang justru dijauhkan, ditakut-takuti untuk belajar Al-Quran? Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, barang siapa yang disibukkan oleh Al-Quran hingga tidak ada waktu untuk berzikir kepadaku,
an dzikri. Sehingga tidak ada waktu zikir kepadaku dan memohon kepadaku, maka aku akan mengaruniakan kepadanya sesuatu yang lebih utama daripada yang aku berikan kepada orang-orang yang memohon kepadaku. Dari bahasanya ini menunjukkan hadis qudsi. Wa fadlu kalamillah, keutamaan kalam Allah di atas seluruh perkataan adalah seumpama kemuliaan Allah di atas seluruh makhluknya. Berarti tidak ada yang lebih baik untuk jadi bacaan itu kecuali Al-Quran. Tapi mengapa umat justru mau dijauhkan dari Al-Quran? Tidak boleh memahami Al-Quran. Padahal Al-Quran dibaca itu untuk difahami. Mungkin dia tidak ngerti bahasa Arab, hanya ngerti terjemahnya. Tapi siapa tahu Allah memberikan pemahaman yang benar hanya lewat terjemahannya itu. Karena Allah mengajarkan apa yang tidak diketahui oleh manusia. Dan Allah berhak memberikan karunia-Nya kepada siapa saja. Bukti pemahaman itu ialah dia mengamalkan secara tepat. Nah, intinya itu adalah pada pengamalan. Karena ilmu Al-Quran itu sifatnya adalah ilmu yang amaliyah. Beda dengan ilmu-ilmu yang banyak dikembangkan manusia. Bagus dalam uraian tapi tidak bisa diterapkan. Selalu ada selisih antara keindahan uraian yang menarik dengan segi penerapannya. Yang lainnya dari Abu Dzar radhiyallahu an berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya tidak ada yang lebih utama bagi kalian untuk kembali atau mendekatkan diri kepada Allah, afdhala mimma kharaja minhu, melainkan dengan sesuatu yang keluar darinya, yakni Al-Quran. La tarji'una ila Allah. Tidak ada sesuatu bisa ini. Tidak ada sesuatu yang lebih utama bagi kalian untuk kembali kepada Allah. Mimma kharaja minhu, kecuali dengan sesuatu yang keluar darinya. Apa yang keluar darinya? Dari Allah, yakni Al-Quran. Riwayat Al-Hakim. Dan pada surah 6 ayat 155 Allah menegaskan, wa hadza kitabun anzalnahu mubarak fattabi'u wattaqu la'allakum turhamun. Dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan, yang diberkati, maka ikutilah dia. Fattabi'u, maka ikutilah dia, dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Pernyataan ikutilah dia. Bagaimana bisa mengikuti kalau tidak membacanya? Bagaimana sampai dapat mengikuti kalau yang dibaca itu tidak sampai pada tingkat pemahaman dan mengerti? Maka butuh faham dan mengerti sebelum mengikuti. Dan ini tidak hanya ditujukan pada kiai. Seruannya pada ya ayuhan nas kok. Bahkan orang-orang yang kafir aja diseru kok.
Orang-orang yang beriman yang mempelajari Al-Quran ditakut-takuti nanti kena racunnya. Nggak cocok dengan himbauan-himbauan yang langsung diberikan oleh Allah maupun melalui Rasulnya. Itu belajar. Dengan jaminan Allah memiliki sifat dan perbuatan. Allamal insan malam ya'lam. Jaminan Allah bahwa Allah mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Banyak hal yang tidak diketahui oleh manusia dan Allah memberikan jaminan mau mengajarkannya. Nah, bagaimana caranya nanti supaya manusia itu bisa menerima pengajaran dari Allah? Pengajarannya itu bisa diberikan terus-menerus. Persoalannya kesiapan manusia untuk menerimanya itu seperti apa? Seperti hanya siaran itu terus-menerus memberikan informasi. Persoalannya antennya dan pesawat yang ada di rumah seseorang itu berfungsi atau tidak. Kalau TV-nya rusak, antennya rusak, siaran seperti apa dari stasiun tidak pernah bisa ditangkap. Allah itu Al-Mutakallim. Allah itu senantiasa berbicara, senantiasa mengajar, menyeru. Allah bukan patung. Al-Mutakallim Allah. Tinggal manusia alat tangkapnya itu berfungsi atau tidak, untuk memungkinkan bisa menerima pengajaran dari Allah atau tidak. Dan itu pun diberi semangat pula oleh Allah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddaqir. Surah Al-Qamar ayat 17, diulang di ayat 22, diulang di ayat 32, diulang di ayat 40. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Allah menyatakan Al-Quran itu dimudahkan, tapi banyak yang menakut-nakuti bahwa Al-Quran itu sulit. Hanya hak orang-orang yang telah menempuh pendidikan tertentu, memiliki kualifikasi tertentu. Dan Allah menyatakan Allah telah memudahkan Al-Quran. Pertanyaannya, adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Tidak banyak yang bisa mengambil pelajaran dari ayat ini. Itu akan tampak dari sikapnya. Sehingga akhirnya yang terjadi sebagaimana dinyatakan dalam surah Al-Furqan ayat 30. Waqala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Berkatalah Rasul, ya Rabbu, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an sebagai sesuatu yang tidak dianjurkan, tidak diperhatikan. Al-Qur'an diabaikan. Kenapa? Mereka meninggalkan Al-Quran. Cukup belajar dari apa yang diperoleh dari kiainya, dari nenek moyangnya, dari kitab-kitab yang sudah ada. Manusia terpaku, umat terpaku, atau diajak untuk lebih mendekati pemahaman agama dengan cara-cara deduktif, mengecilkan, menghilangkan aktivitas kegiatan pemahaman yang bersifat induktif. Nah, ini nanti lebih sifatnya induktif kajian di sini. Kalau bahasa
yang pernah saya dengar rektor Paramadina itu siapa? Komarudin siapa itu? Ya, jadi orang sekarang ini dimanjakan oleh hasil karya yang gemilang ulama-ulama terdahulu.